olahraga. Seger, matahari masih komplit ini. Kayak ada yang nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala al-khitan haqqul lil mu'minin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma ba'd. Mau kemana ini? Kira-kira apa? Ini geser aja Bu. Mau kemana ini? Oh, gua kata kali begitu tamu datang, kursi diangkatin, meja diangkatin. Lah sama aja kagak nyuruh datang. Udah situ duduk. Nah, itu ada pisang. Sambil ngupasin pisang. Sahibul masker rahimakumullah. Pada pakai masker semua. Kalau saya ngomong pakai masker juga, ntar bagaimana? Mabuk sendiri. Nah, habis makan jengkol. Guru-guru saya, bentar, udah ditulisin, saya bacain dulu ya. Masya Allah. Sampai jam berapa ini? Katanya sampai jam 11. Jangan lama-lama jatah saya. Enggak boleh. Tuh Ustaz Ahmad yang bilangin jangan siang-siang jam 11 naik gambus, katanya gitu. Ya gue mau nggak apa-apa, lebih cepat lebih bagus. Iya, lebih cepat lebih bagus. Banyak-banyak amat ngomong, makan yang banyak mah. Sahibul bait, abang saya Abang Ujang Erlan beserta Ibu Safitri yang nyunatin anaknya, yang di khitan namanya Fahri Azhar. Juga guru-guru saya yang hadir, al-mukarram wal muhtaram, al-mukarramun wal muhtaramun, Ustaz Haji Ali, Ustaz Haji Dr. Andes Abdul Muti, Ustaz Haji Nur Hasan SPDI, Ustaz Haji Ahmad Maulana, Ustaz Burhan Ubaidillah, Ustaz Nayadi, Ustaz Ubaidillah, Kori kita, RW Jamal, RT Inang, Bapak Haji Yasin Jimi. Juga ibu-ibu saya semuanya, mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu karena memang belum kenal. Nah, saya nggak tahu mau ngomong apa. Korinya udah, ayatnya yang tentang hitan udah dibaca, penceramahnya yang cerita tentang hitan juga udah diceramahin. Itu kawan saya, saudara saya, guru saya juga, Ustadz yang masih muda, ganteng, Ustadz Fajar. Dan saya kemari emang niat mau makan siang. Ya, emang begitu saya bilang ada ceramah ntar siang, bini saya langsung bilang udah berangkat, gue nggak masak begitu. Jadi sama aja, emang bini saya mah pinter orangnya, masak juga seringan sayur bening. Menghemat, emang lagi covid begini, kadang-kadang saking beningnya sayur itu ditaruhin ikan cupang hidup. Kagak ada bumbunya kali. Ya Ustazah, mohon maaf nih, ya nggak apa-apa, udah santai aja, mau diri mau duduk santai aja dah. Pakai kain nggak pakai kain sarung ini, jadi bekangkang juga nggak apa-apa. Takutnya kalau kita pakai kain sarung kita bekangkang mungkin. Ada yang nyeplos. Mana sampai merah. Ya udah pada paham banget ya, emang demen banget mainin biji. Ya jadi sunat itu yang di hitan itu saya ringkas saja. Yang disebut sunat itu kalau buat laki buka helm. Jadi kalau laki-laki disunat buka helmnya. Makanya kalau dibuka helmnya pasti kelihatannya lebih mengkilat. Empok nggak percaya, pakai ampas kelapa jemur di atas, coba dah. Sampai ada bayangannya, silau men. Nah itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan buang jengger. Jadi supaya, kenapa perempuan harus disunat? Supaya jangan kebangetan gede syahwatnya. Jadi kalau nggak disunat syahwatnya gede. Pok lihat film-film di Amerika. Emang abang nggak pernah ngeliatin ngajakin film biru? Itu yang kesiram belao. Ya.
Ya, zaman dulu mau begituan pakai ngintip dulu dari sore, bolong-bolongin bilik. Ya Pak. Jadi kalau perempuan kenapa dibuang itu supaya jangan terlalu besar syahwatnya. Tanya Kiai. Nah juga kalau disunatnya dikit doang kalau perempuan. Kalau kebanyakan malah dingin, kagak ada syahwatnya. Beneran kagak cayaan dia. Lalu periksa apa Pak? Iya makanya kalau kencing jangan dipegangin doang, longok. Yang ceramah gila bodoh amat. Kan saya bilang tadi bukan mau ceramah, mau makan siang. Apa aja gua kata, yang penting makan siang dapat, pulang ongkos kebagian, beres. Susah-susah amat nyari makan. Ya, lagi PPKM begini ya Pak ya. Termasuk kenapa kita ketawa, biar girang. Orang yang kebangetan takut terus ketakutan, matinya bukan karena Covid, karena ketakutan. Berapa banyak orang mau divaksin udah keluar keringet dingin, lah di rumah badannya anget, begitu pulang pucet. Berarti takut. Nah kebangetan takut bahaya. Girang aja, girang. Jaring nggak ada laki juga girang aja. Dia ada di rumah mulu juga percuma, apek doang kerja kagak. Buat apaan juga laki dipajang-pajang di rumah? Biarin dia ngajak kebulakan, ketahuan. Ya. Jadi disebut hitan itu tadi udah dijelasin sama Ustadz Fajar. Jadi saya nggak banyak-banyak, yang penting emak ketawa aja. Asal girang sehat udah. Ya, kita tahan-tahan corona, katanya nggak boleh keluar, tapi nggak dikasih apa-apa. Sama aja kita diseksa, ya kan? Ya kan? Ya iya. Yang penting mah kita keluar mau kemana tetap sehat. Protokol kesehatan pakai masker gitu. Mau ngobrol pakai masker, mau lewat pakai masker, mau makan pakai masker. Akhirnya nasi kagak masuk, impus yang masuk. Ya kadang-kadang kita pintar tapi kelihatan rada itu lu bukan gua Pak. Enggak, tetap protokol kesehatan, pakai masker, mau keluar cuci tangan, ya. Mau makan cuci tangan, mau tidur cuci kaki, ya Pak. Nah empok habis main cuci. Iya, jangan habis dimainin kagak dicuci. Ya, mbok namanya bengok. Saya gue ceramah apa? Emang lu ngerti Pak? Ini najong dia mah. Gue ngomong apa udah ketawa aja. Mantep bener. Ya, tujuannya dihitan supaya apa? Supaya bersih dan cakep, rapi Pak kelihatannya. Coba apa? Tiap hari emang empok kan udah paham banget, udah dilongok. Kalau orang laki, siapa namanya yang sunat? Fahri ya, Fahri. Aku tahu nanti kamu cepet dewasa, cepet bagus badannya. Orang kalau disunat cepet sehat, badannya cepet gede. Saya waktu sebelum disunat kecil Bu. Buset, kagak cayaan tuh gue tongolin nih. Ya abang-abang saya semuanya disunat, dihitan. Supaya apa? Supaya bersih dan rapi. Anak laki sakitnya cuma sekali, disunat doang. Kalau perempuan ntar aja sakit, asal beranak sakit ya. Sampai malam pertama aja ya sakit juga. Dia mah kagak ngerasa apa. Gue takutnya, gue nggak bangga. Ya orang lu pingsan Po. Baru ngeliat udah pingsan. Orang-orang mengejengkang, waduh. Sampai emaknya datang, apa sih Neng? Dia bingung jawabnya, enak mak, biji mata lo. Gue kata kali ngapa, mati dah anak gue gitu. Nggak tahu keenakan. Gue mau ngablu aja kemana aja gue kata. Apa aja yang penting kalau udah enak ngomong, lepas, empok juga enak ketawa, ama makan enak. Kalau penceramahnya bikin ketawa, bikin girang, ama makan rada enak. Tapi kalau yang ceramah bikin kesel ya, bikin capek, bikin pegel, ama makan juga kurang enak. Makanya ketawa aja, lepasin aja. Ya mak, nenek, tawa aja. Coba orang ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, tuh susah ketawa. Yang kedua banyak utang. Makanya kelihatan nih yang kira-kira mesem aja. Gue tahu dah nih. Ini bangsa lakinya punya leasing, dia punya kreditan.
Supaya apa? Supaya sehat. Disunat itu supaya bersih, sebab Islam agama yang bersih. Al-Islamu nazifun. Angin kena kopi barusan. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, maka sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali yang bersih-bersih. Baju kotor dicuci supaya asik, piring kotor dicuci supaya bersih, benar. Motor kotor dicuci supaya, gigi disikat supaya, bawahan kita anu supaya. Sebab yang bersih itu enak, Ibu. Kenapa kita datang ke pengajian? Karena sudah enak. Nggak duduk di antara teman-teman? Enak karena sudah bersih. Bersih itu sehat. Jadi disunat buang ujungnya supaya bahkan orang sekarang nggak dibuang ujungnya, cuman diukir. Anak saya 2, begitu saya panggilin dokter sunat, saya bilang, "Dok, jangan semuanya. Kalau dibuang nambelnya susah. Yang ada dikumpulin aja di situ." Akhirnya diukir jadi cakep bentuknya, Pok. Tuh, sunat kan sunat dibuang doang, Pok, di ujungnya doang, bukan berarti dipotong sampai habis. Lah kalau dipotong sampai habis jelek banget, kayak ulang gak ada palanya, bugel. Nah, yang kira-kira bikin kita girang apa? Akidah jangan berubah. Bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Lagi biar sehat lahir batin. La ilaha illallah. Ya, cakep kan itu, sehat. Ini ketawa aja ngeliatin gua ngangkat celana, Pok. Bukan saya pengen ngangkat celana pengen majang, bukan, emang udah siang kali waktunya lapar ya. Jadi perut aja paham. Perasaan ini celana mau turun aja gitu. Udah habis, jangan lama-lama. Hah? Terus? Nggak apa-apa, gue ikutin aja daripada di rumah gue juga bengong. Suruh ceramah sampai berbusa nggak apa-apa. Apa aja gue kata, sampai lagi ada kamera di sini. Ini besok juga di RCTI ada nih. Iya, di waktu listrik lagi mati. Ya. Nah, kalau udah bersih cakep, Empok. Cakep semua juga, Abang udah bersih cakep, Abang. Sunat itu buang ujung, bukan buang biji. Kalau buang biji namanya kebiri, bener. Kalau kambing kebirian gede-gede tapi nggak ada rasanya, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ya bener. Kalau buang ujungnya cakep, ini bukannya jorok. Ini dia mah kayak so alim banget sih, kayak nggak tiap hari megang-megang aja, najis gua mah. Kayaknya ngeliat mukanya gua ngomong gitu kayaknya idih. Iya, kentut. Sampai gemes banget kadang-kadang, cuman kagak pukes doang. Iya, Pak. Gue tahu sampai yang nenek masih di tempat tidur aja emang kuat nih. Jawabnya empuknya, ngisep mah begitu. Dia pikir permen kali itu, aki-aki bojot masih dikenyotin aja. Bukan jorok, emang kan lagi sunat. Masa sunat kita bahas tentang pohon? Enggak, emang begitu, yang ada di sekitar ya itu. Dia mah pakai pora-pora, gue gede banget sih, kayaknya geli banget gitu, dia najis penceramah ngomongnya gitu-gitu. Lah tiap hari buat mainan lu, Po, gue gedek bener. Ya, makanya kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang kagak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang nggak paham? Beda, Ibu. Bapaknya paham, tahu dia. Sunatin anaknya buru-buru, jangan sampai udah kegedean. Coba kalau umur 17 masih nggak disunatin juga, takut lagi umur 20, 23. Sampai zaman dulu Nabi kata kiai tadi umur 80. Lah kalau kayak kita umur 80 mau ngapain, sepetan udah kagak bisa diangkat. Iya, bener.
nggak bisa nyelepet, udah bu karetnya udah nggak melar, udah kendor. Ya, ha? Mumpung masih kayak usia berapa sekarang? Azhar berapa Pari? Pari umur berapa? Umur berapa? 9 tahun. Ntar lihat 11 tahun, 12 tahun langsung gede, megar badannya. Saya aja kecil bener dulu pas udah disunatin langsung megar. Emang direndam di minyak. Saya kayak karet gelang. Orang yang paham, orang tuanya tahu, anaknya paham semua. Jadi harus dihitan supaya bersih. Tuh bu, begitu. Empok punya anak sunatin, jangan didiemin aja ntar kelamaan. Kelamaan pudul. Digodot bebalik. Ya, udah kebangetan keras ujungnya. Yuk, terus ini apa udah mau makan nih? Berhenti aja yuk, makan aja yuk. Ngaji mah dikit aja, yang penting makan banyak po. Kalau ngaji kebanyakan nggak makan mati juga. Orang yang ngaji terus kagak mau makan sama sekali, mati po. Ya, makanya setiap pengajian ada makanan, ada prasmanan, berarti habis ngaji harus makan gitu. Biarin yang nggak ngaji juga tetap makan, yang ketiduran juga di sini tetap makan yang penting mah. Ya, apalagi ceramah ngomong terus, orang udah pada makan ceramah masih ceramah aja, ya nggak kebagian po. Gue mau urusan makan, gue nggak mau belakangan sih gue. Gue tahu kalau udah belakangan banyak sisanya, jadi kita ngabisin sisa. Terus ini, pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Nah di hitan itu salah satu ciri anak soleh. Apa itu soleh? Definisinya kata Kiai, ayyakumu bihukukillah wa hukuki ibadi, melaksanakan haknya Allah dan juga melaksanakan hak-hak hamba Allah. Terlalu semangat apa gimana kali ya? Jadi agak gatal tenggorokan gitu. Dikasihnya pisang. Saya kalau habis ceramah langsung makan pisang jadi berasa kayaknya gitu, bukan penceramah jadi kayak kunyuk. Ya lagi ngasihnya dilemparin pas banget gitu. Terus girang aja, girang. Ayo biar senang aja. Siapa ingin ke surga? Oke. Terus yang keras. Siapa ingin? Tak mudah. Hanya yang keras. Carilah pintu surga. Siapa ingin pintu yang keras? Siapa ingin? Tak mudah hanya carilah pintu surga. Dah sehat udah, ngapain pusing-pusing ya? Yang sakit ya berobat gitu aja. Yang kebangetan sakit meninggal ya emang udah begitu, bagaimana? Ya aturan ya emang begitu aturannya. Yang kena ya begitu, emang udah begitu gimana? Bener, artinya udah begitu ya begitu. Selesai nggak? Selesai. Yang penting kita tetap sehat, emak sehat, jangan banyak pikiran, jangan banyak perasaan, jangan banyak kecemasan. Biar lega. Biarin punya suami hitam jangan pakai dipikirin, pusing. Kagak bakalan putih dipikirin juga. Nggak usah pakai bangun malam berdoa, ya Allah putihkanlah suami saya ya Allah. Nggak usah, biarin dia hitam, yang penting ujungnya lancip. Ya buat apa juga? Ya kan putih tapi pudul. Bener Pak. Yang penting girang aja, girang. Mau ngapain pusing-pusing? Kebangetan banyak urusan di rumah yang kita pikirin ya Pak. Urusan dapur dipikirin, urusan ruang tamu dipikirin, urusan ruang tengah dipikirin, urusan suami. Capek nggak kira-kira kita? Ini pengen mau ngeliat kulkas, pengen ngeliat motor, ngeliat mobil, ngeliat perabotan keren, pengen. Orang yang kebanyakan pengen capek nggak? Capek, nafsu semua isinya. Makanya kata Allah, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannah
jannata hiyal ma'wa. Orang yang udah bisa nahan nafsunya Allah janjiin surga yang paling tinggi. Ini kadang-kadang kita capek, lepas. Lepas, jangan kebanyakan urusan, jangan kebanyakan pikiran. Itu yang bikin kita cepet tua, cepet mati, Pok. Ya, segala ketek basah dipikirin. Ambil lap kering, beres nggak? Beres, sampai suami hitam pakai dipikirin. Biarin, yang penting ditepak, jangan ngebul. Lah kalau punya empok suaminya udah hitam ditepak ngebul, itu hati-hati, Pok. Itu udah separuh oncom. Irisin cabai terasi bawang, goreng lagi, Pok. Gurih itu. Kadang-kadang yang hitam yang enak, Pok. Ya, kalau hitam, kalau putih gampang hitemin, tapi kalau udah hitam rada susah mutihin, benar? Iya benar. Makanya ada krim siang, ada krim malam siang supaya enggak kena matahari, benar. Nah kalau empok siang kagak keluar, malam nggak keluar, sore nggak keluar, empok di dalam aja pasti putih, bener. Cuman embek, tahu embek? Ya putih kagak, ya itu tadi, Pok. Makanya lepasin, jangan terlalu banyak beban pikiran. Sebab orang-orang yang girang itu, orang-orang yang bahagia itu, orang-orang yang jauh dari penyakit. Ya. Biarin, udah waktunya anak sunatin, udah gede pengen nikahin, udah nikah nggak punya rumah, rumahin, aman udah. Mau ngapain? Pegang tasbih ya, Pok. Pusing-pusing, apalagi emak, nenek-nenek mau ngapain? Mejengnya udah nggak laku. Siapanya mau godain nenek-nenek? Mau dicolek kaki-kaki budak juga ya, dua-duanya jatuh. Yang tinggal pegang tasbih aja udah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah geledek makin gede, la ilaha illallah. Tutup pintu. Ya. Mau ngapain emang? Benar, masa nenek-nenek masih megang HP aja. Siapa mau main catan nama siapa? Laki udah punya anak udah banyak, masih aja mainin. Ya Allah, selfie di dapur. Ya. Kebangetan, mau kemana? Udah takutnya ntar mau ngaji bawa HP, mau sembayang bawa HP, sampai lagi zikiran megang HP, takutnya ntar yang masuk surga HP. Ya benar, ini yang kadang-kadang kita nggak sama dengan orang tua kita dulu. Makanya di rumah kita lihat dah, mak megang HP, anak megang HP, bapak megang HP di rumah tuh. Zaman sekarang bener, zaman dulu ada nggak emak kita megang HP? Enggak, pagi megang tasbih, malam pegang tasbih, siang megang tasbih. Itu ternyata ada hitungannya yang nganterin. Kalau megang HP coba lihat, Pok. Makanya bahkan ada guru saya bilang kalau orang ngaji pakai HP bisa haram. Empok nih ngaji nih, bukan buka Quran, buka HP. Ada nggak orang nggak baca HP, ada nggak? Yang ada baca WA. Iya kan, sampai PA sih dia. Ya. Terus-terusan baik sampai gara-gara WA jadi dibanting tuh HP. Abang di mana? Lagi ngapain? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kagak dijawab, dia banting tuh, Mang tai lo, Bang. Ya, pagi HP, siang HP, sore HP, Pok. Orang tua dulu nggak begitu. Pagi Quran, siang Quran, malam Quran. Makanya disebut keluarga, disebutnya keluarga ahlul Quran. Emaknya ngaji, bapaknya ngaji. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke majlis taklim, emak bapaknya kudu rajin ke majlis taklim. Ya, Pok. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Lah kalau emak bapaknya pegang HP, anaknya pegang HP, ya sama. Sampai ada tuh kita lagi ngomong HP, dia nggak ngerti pisan, romannya tetep aja dia liatin HP-nya. Karena sudah terlanjur jatuh cinta sama HP. Kita doain mudah-mudahan dua-duanya masuk surga. Yang HP-nya masuk surga, orangnya juga masuk. Biar beli pulsa sebelum mati. Biar di kuburan juga kebangetan sendirian, enak acatan gitu. Main WA-an gitu. Itu ada kok di tempat saya. Begitu dikuburin ternyata jasad perempuan nakal, Pok. Begitu dikuburin ternyata orang kaget semuanya. Itu di dalam kuburan itu masih ngaji aja orang 2-3 langkah. Penasaran, ini yang gali kubur diangkat lagi, Pok. Ternyata bukan dia yang ngaji, HP-nya ketinggalan.
saking cinta sama HP. Ya udah, mau dikata apa, emang udah begitu. Ya emang udah begitu, emang udah zamannya kalau kata nenek-nenek mah, ya emang udah begitu. Itu bapak lu nggak pulang-pulang, ya emang udah begitu. Bapak lu suruh makan nggak mau makan, emang udah begitu. Itu suruh makan malah megang HP aja, ya emang begitu. Kalau udah begitu udah susah dikata gitu. Bener gitu Pok, makanya capek. Yang itu yang bikin kita cepat mati Pok. Saya kasih tahu aja Pok, pengen umur panjang, sehat, bahagia, jangan makan hati. Girangin aja, girangin. Lihat saya ketawain aja, biarin. Gue mau dikata orang gila nggak apa-apa. Ya bener, daripada empong lihat Ustadz asem lagi dijelasin pules, kiai pulang kagak salaman malah tidur, kira-kira dapat apa Pok? Liatin aja saya, empok ikhlas ketawa ada pahalanya, segitu juga ngaji. Empok lihat penceramah ketawa doang, empok girang hati enak sampai ke rumah ikhlas, segitu juga ngaji. Bener, daripada kita diem aja, paham ora pisan. Ya girangin aja, girangin. Ada pahala ikhlas yang gede Pok, ada pahala ikhlas yang paling gede. Gimana caranya? Dudukin, siapa yang mau ngomong dengerin, enak rasain, enggak enak juga ikhlasin, kelar pahala itu Pok. Udah capek belum? Di jam 11 nih, kurang 5 dikit lagi, tapi jangan pada bubar dulu. Gue tahu biar gue suruh juga makan dulu ya kan. Gue tahu sama lu Pok, sama bini gue males masak. Asal ada hajatan aja aku males masak, kan ke sono juga makan. Yang kesel kan begitu niat makan dari rumah, begitu nyampe ora nggak ada lauknya. Begitu nyisa acar doang, mana asem asin tuh acar ya. Nasi kehabisan, akhirnya sampai pulang ngisep-ngisep acar timun. Makanya kalau bapak saya ngajarin begitu, emak saya kalau ada tahlilan aja emak saya bilang, cepetan no ikut bapak lu tahlil. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau ceramah deket kiai lu duduknya, emang apa mak? Iya lempengan itu makanan banyak. Biarin lu mah nggak bisa ngaji nggak apa-apa, nggak dapat ilmu nggak apa-apa. Yang penting lu dapat makan aja dulu. Yang paling jelek udah ngaji nggak dapat, makan juga nggak kebagian. Itu kata emak saya, anak tolol, kemana lu waktunya makan? Iya, waktunya makan mah makan, biar kata kita mata ngantuk juga melekin, bener. Ya, waktunya ngaji emang mata ngantuk, ya meremin aja, pulas juga nggak apa-apa. Entah juga waktunya orang pulang nggak denger kita, bener. Apalagi siang-siang begini emang enak banget, AC kipas angin kenceng, kita rebahan pules. Empok makan dulu udah sepiring, saya tungguin, kalau nggak pules coba dah. Ya, sampai lagi empok habis ketawa girang gitu. Udah jangan terlalu sedih, girangin aja. Saya emak mikirin, saya emang liat emak udah pada capek, beranak nggak berhenti. Katanya sakit, tiap tahun beranak mulu. Berantem sama laki, corona berantem, bunting. Gua gedeg bener, bagaimana ceritanya sih? Lah bukan orang biasa dong Pak Ustadz, adanya lagi berantem sama bini karena sepi job. Tapi mah heran, berantem ribut soal duit, tapi bunting mah tetep. Gua mah heran, nggak ada malunya. Ya emang bininya kali ya, bininya kagak mau dia pepet gitu kali, jadi begitu kali. Iya, karena jarang keluar, corona nggak boleh keluar, enak yang punya duit ya Pok. Yang bininya cakep, pengantin baru enak lah, ini udah nenek-nenek demek mau keluar. Di rumah juga asem, ngelihat laki juga gedeg, duit kagak megang, kira-kira gelisah nggak Pok? Nggak ada orang yang bangga banget punya laki ganteng, biarin lu mah bang nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting lu ganteng, kentut. Makan tuh ganteng, hari gini masih bilang engkau tampan kentut. Duit kagak megang, beras kagak, kulkas kosong. Ya, buka kulkas kosong, masih ke dapur ngeliat beras kagak. Pegang kantong kagak ada isinya. Sampai di selap-selapan lemari kita cari-cari kali ada duitnya juga kagak. Biar kata suami lu ganteng juga tetap lu gedeg kok. Ya benar. Makanya gue nggak mau ganteng-ganteng dari dulu. Yang penting cukup ya. Nggak ada perempuan sekarang demen banget sama yang ganteng, dia bakal ketipu dengan kegantengannya. Iya Pok, mendingan yang pas-pasan. Ayo empok boleh banggain punya suami ganteng, empok tekor berantem aja 2 hari dicomot sama cabai-cabean. Ya emang ganteng laganya banyak ya,
Perempuan sekarang yang penting kan ngeliat laganya aja tuh, ABG. Kecuali empo dah. Ya kan emang udah muda juga kagak, tua juga belum nyampe. Jadi maga aja begitu. Suami mana ganteng kagak, tapi aman po. Empo punya suami nggak ganteng, aman. Siapa yang berani goda-godain? Coba cek po, suami gue digodain orang apa kagak, gampang. Hujan lagi gede, petir lagi gede, ajak suami empo ke lapangan. Liatin dari jauh, geledek nyamber apa enggak? Lah kalau geledek aja nggak nyamber, bagaimana cabe-cabean? Iya. Girang punya suami nggak cakep, girang. Apalagi aman, nggak genit, rajin sembahyang, aman, duit megang lagi, aman banget, bener. Wah, apa lu mau bang, gua kasih. Kan gitu. Iya, mau cara apa bang? Gua mau di atas seharian gitu deh. Lah, lu main sama gua bukan betulin genteng. Lah pantas bini gua kuat lama, ngapa emang di atas terus nggak turun-turun? Wah, bininya PA, lakinya PA. Ada itu, bagaimana katanya sayang supaya kuat lama. Oh, kamu di atas gitu. Laki suaminya di bawah. Begitu dia cerita, kuat lama sampai pagi. Emang bagaimana caranya? Ya itu, bininya di atas, ayo sayang turun sayang, ayo sayang turun sayang, ayo. Lakinya di loteng, suaminya di bawah. Bagaimana mau punya anak? Dia baru nyadar, ketawanya telat. Yang kagak ketawa udah dingin. Iya, emang udah nggak demen pisan. Pakai mulu duit kagak, ngapain? Ini orang-orang sehat yang mau ketawa, amin. Mudah-mudahan jadi obat ketawa yang keras, amin. Jadi obat po, jadi obat. Lihat di rumah sakit orang udah susah sama ketawa, bener. Lihat orang yang pada sakit, orang udah susah diajak ngomong, bener. Emang kita masih sehat ini po. Tetap pulang berdoa, protokol kesehatan jangan lupa. Pulang rumah cuci kaki, cuci tangan. Kalian mandi aja ngapa tangan dong sama kaki? Emang selangkangan nggak demek? Siang-siang gue suruh ceramah, apa aja gue kata, yang penting kelar makan. Tanggung. Bentar-bentar cuci tangan, mau makan bang, kagak, cuci tangan lagi aja. Saking takutnya bininya pulang, bentar dulu, jangan di luar dulu, jangan masuk. Buset, bisa begitu ya. Ada musibah bukan pada benar, pada PA. Lebih ini pula, lakinya pulang bukan suruh masuk, situ dulu. Orang di luar kamar mandi jauh dibawain nanduk. Gue nggak ngerti po, bener gue nggak ngerti. Mudah-mudahan yang ketawa mah sehat, amin. Yang kesel aja, yang diem aja, itu yang jadi pikiran. Apa yang lo diemin? Apa yang lo keselin? Bener po. Rumah ya segitu-gitu juga, kagak ke atas nggak ke samping. Bener. Isi rumah ya begitu-gitu juga, kagak ada yang ganti-ganti baru. Kulkas yang dari kemarin masih ada itu juga. Dorong jendela, engselnya lepas ya masih kayak gitu. Kagak dibener-benerin. Apa yang mau dipikirin ya po? Suami bikin senang dari mana? Biasa gue udah baca. Bener. Gue tahu sih orang waktunya makan belum pada pulang. Ya kan berarti ada yang ditungguin, makan dulu kita. Kata lakinya, alhamdulillah. Besok dia nanya lagi, ada pengajian lagi besok. Dia tanya tuh bininya rajin ngaji, ada pengajian lagi besok. Iya seminggu ini full bang, alhamdulillah. Gue gak ngasih duit belanja. Jangan dibilang cinta po, suami jangan dibilang po cinta sama suami, jangan ketahuan po. Begitu empo diajak ke pasar, empo digandeng, biar dikata mesra. Lewat toko emas empo masih digandeng, lewat tempat pengen beli sendal, beli sepatu masih digandeng. Itu bukan setia po, itu pelit. Lu mah girang, iya abang, sampai di rumah nggak belanja apa-apa lu. Bilangnya setia, suami gue mah di mana gue digandeng, lu tolol. Kalau sama suami biar kagak dikasih, comot aja. Begitu dong, udah dicomot pasti dibayar. Kenapa? Malu dia, bener. Ini digandeng-gandeng girang. Bini PA, lu lagi dipegangin supaya jangan nyomot.
Gua kata kali lu pinter po, PA juga romannya. Sampai udah mundar mandir di toko emas masih gandeng aja girang. Dia lagi ngakalin lu po biar kagak mampir. Ayo berapa banyak empok dibohongin sama suami? Ayo coba. Bener. Empok bilang suami empok setia nggak pernah bohong, kentut. Suami mana yang nggak pernah bohong? Bener. Rata-rata po zaman sekarang suami pinter ngeles. Nggak percaya itu gua. Ya apa-apa gua kata aja corona, lockdown. Ya padahal emang gua bingung kemana ini gua nyari duit. Untung aja tuh Ustadz Ahmad nelpon gua, lumayan. Miring-miring gua sikat aja. Jadi pada gua nungguin gede, yang gede kagak, yang kecil kagak ya. Bini gua udah mangap aja, ha. Gua masukin kerotok bini jengir. Iya, suaminya seneng banget main burung, bentar-bentar nyari kerotok, Pak. Bininya ngomel mulu jajelin kerotok. Alhamdulillah sampai sekarang bininya makin rajin, suaranya dianggap bininya burung kicau. Udah pas jam 12. Pas jam 11. Ya. Nah, ini mah bukan ceramah gua mah. Diundang sama Ustadz Ahmad di rumah Sohibul Bait, ngirangin empok biar girang. Ya, gue bukan ngajarin jangan percaya sama suami, jangan, enggak, dosa gue. Empok udah masing-masing pada tua, bertahun-tahun berumah tangga, rasa-rasa aja. Apa yang enak, apa yang kagak enak, banyakan enaknya, banyak kagak enaknya. Suami po yang daglog diomongin salah, didiemin juga salah. Akhirnya empok jadi serba salah, bener. Itu ada bini yang makan taplak meja di rumah no. Saking bingungnya taplak meja aja kecapin udah, apalagi gue. Gue ngajakin biar pinter. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Empok bego berarti. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Semua laki-laki, kiai, profesor, insinyur keluar dari rahim perempuan yang punya jasa besar terhadap laki-laki. Makanya kalau punya suami pelit, punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Angkat dikit, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Angkat, pulanglah. Ayo, buktiin omongan saya, empok dari sini, empok pulang, buktiin. Kalau punya suami, gue mau makan nih, nggak masak lo. Bang, ngasih duit 25.000, saya pulang makan, pikir bang, 25.000 dapat apa? Kira-kira makin bener nggak? Oh, udah begini, gue pengen makan nih, empok jangan mundur, maju. Ada apa? Perut gue lapar, pengen makan. Bagaimana? Lapar, gue pengen makan. Ada apa? Marah dia, angkat rok empok. Lagi dasar angkat. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Goyang, pulanglah. Ya. Ayo buktiin kalau nggak percaya. Tepuk tangan po, jangan mau diseksa sama suami. Benar. Semua laki-laki lempengan itu pasti kendor dia. Kumisnya gede turun. Bener po. Kalau suami marah-marah jangan pakai dilawan, kempit. Ustadz, gue jadi ustadz PA. Ini kalau youtuber tahu gue kagak diundang lagi. Nggak apa-apa, gue juga jadi ustadz sekena-kenanya. Iya, lagi sepi begini ya. Makanya disebut kiai saya takut, disebut ustadz juga saya takut. Kayak saya dakwah doang ngomong. Fatwa bukan tugas saya, MUI yang punya fatwa halal haram, tugas MUI bukan tugas saya. Jadi kalau saya ceramah masa girang aja, udah selesai. Daripada saya ceramah Bismillahirrahmanirrahim, paham kok orang pisan. So gue pasehin alhamdulillah masyaallah paham orang. Jadi kalau mau ngaji jangan sama saya, awas hapus tuh ntar yang kalau ngerekam yang kagak beres hapus. Tugas saya cuma bikin ketawa orang, bukan bikin bener. Kalau gue suruh bikin bener, gue aja bingung benernya di mana ini gue. Dari tadi ceramah gue apa aja gue kata po. Yang penting perut gue lapar, gue makan selesai.
Ya kan masa gua nggak disendokin sama tuan rumah. Sama Bang Ujang masih gua nggak disendokin. Kagak disendokin gua kandut panci-pancinya. Urusan apa? Blekai kalau perut udah lapar mah. Galak po orang kalau lapar mah. Ya coba nih gua sampai jam 1 suruh ceramah terus, habis gua angkat-angkatin nih. Jadi ceramah separuh ngamuk. Yang penting empok girang empok sehat. Emak girang, emak mana emak? Yang nenek-nenek mana? Angkat tangan. Jangan banyak beban lagi mah, udah tanah udah habis, jangan dipikirin. Kalau masih ada jual kasihin anak. Dia juga garas sudah. Buat tapaan tanah disimpan, entar mahal. Tanah mahal emak meninggal. Anak lagi yang gegaras tuh, bener. Makanya ada orang tuh saking sayangnya sama banda apa aja. Entar kalau gue meninggal jangan dipanggangin ayam, jangan dibikin bekakak kalau gue meninggal. Emang apa mah enak lu? Gue yang mati diseksa, lu lagi pada gegaras di atas. Ayo, saya ngajak biar girang aja. Suami yang kira-kira romannya agak galak jangan dilawan, liatin aja. Sebanyak-banyaknya orang ngomong pasti diam, ada berhentinya. Gua ngomel mulu, kamu tuh harus ngaji, harus sembayang. Kita mulu diajarin, dia kagak ngaji, kagak sembayang. Bener Pak? Mama ini kondisinya lagi begini, masak dihemat-hemat. Ya kalau 50.000 suruh pakai 2 bulan. Mau beli apa? Garam doang digoreng, isep aja tuh garam. Badan kagak gemuk, mata doang belok. Ngisep garam. Ayo jangan bego-bego banget jadi bini. Gua ajarin Pok, jangan bego-bego banget jadi bini ya. Biar galak dikit. Kalau mau ditampar jangan mundur. Ini mau ditampar malah mundur. Maju gitu. Gua tampar lo. Apa lo? Dibilang ini nggak ngerti-ngerti. Gua tampar lo. Jangan mundur Pok, maju. Apaan? Buset, gua mau ditampar. Matiin gua sekalian. Matiin. Gua tahu kalau gua mati lo mau kawin lagi. Memang maunya lo. Pasti suami empok yang mundur. Survei membuktikan kalau ada orang maju, kita maju, dia mau mundur. Pulang dari sini kalau nggak percaya, begitu suami empok romana galak, ingat pesan saya nih, Haji Akri yang ngajarin nih, gua jajal nih. Begitu apa lu nggak bener? Pulang merah ke rumah orang, alah laki mah bang, Pok, laki mah ngomong doang. Sore jam marah-marah, malam dia baik, bener. Bininya sore jangan mengkunyuk lu, merah lu, kunyuk lu setan. Entak malam dia pengen tuh kunyuk dipakai juga. Pinter tapi dongonya minta ampun. Iya Pok, makanya pasti coba Empok diemin aja dah. Laki Empok nih diemin aja dah, angkat rok dah. Kalau nggak diem coba dah. Hidup cuma 2 Pok nih ringkasnya pikiran. Hidup cuma 3. Kita keluar dari lubang, kita rumah tangga mudah mandir masuk lubang, nanti kita mati dikuburin ke dalam. Dengerin saya ulangin, hidup cuma 3. Kita keluar dari lubang, beranak namanya. Benar, kita rumah tangga mudah mandir masuk lubang, begitu namanya. Dengerin dulu ngapa? Nanti kita mati bakal dimasukin ke dalam. Jadi hidup cuma 3, dari lubang masuk lubang, keluar bakal digelemin lubang, selesai. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita, dari lubang bukan. Makanya empok yang punya jasa besar terhadap laki-laki. Nenek yang punya jasa besar terhadap laki-laki. Segagah apapun suami kita, coba empok tutup lubangan empok, nggak bakal pulang dia. Mau lewat mana dia, mau lewat mana. Apalagi empok banget ngesel, empok cor yang rapet. Capek dia malam ngetrok dulu pakai obeng, pakai linggis. Dah enak lapar kan? Ini pasti gue yakin makan lebih banyak. Coba deh. Kalau kita girang makan juga enak Pok, bener. Coba kalau kita kesel-kesel, nggak enak makan. Makanya girangin aja, girangin. Habis ntar dicoba apa? Lihat tuh makanan di sebelah kita udah nungguin. Ya Pok. Dah, ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan yang paling cakep itu yang Allah demen. Omongan saya belum tentu Allah demen. Ya Pok. Tapi empok demen nggak? Demen, gue juga nggak pikirin. Ntar gue istighfar dah. Iya benar. Ini mah kalau demen nggak demen urusan dosa kecil, benar. Saya joget tuh dosa kecil, bisa istighfar habis Pok. Benar. Mun persoalannya yang kecil-kecil ternyata begitu kita kumpulin udah pada gede.
Nah sekarang jangan kata dosa gede, yang kecil aja kita udah kumpulin jadi gede, benar? Berarti dosa kita udah nggak ada yang kecil, semuanya udah pada gede-gede. Dosa empo sama suami kira-kira gede nggak? Gede, benar? Ya punya abang buat empo gede nggak? Dah, gue takut salah ngomong, dia iya aja gede. Berarti lu maruk sama yang gede-gede, po. Berarti buat suami, ya buat suami dandanin itu, ya. Supaya gede aja nyaut suwe, bener. Ya biarin dah, yang penting bertahan. Ya berapa banyak perempuan pada kabur gara-gara lakinya nggak bisa ngasih nggak gede suwe, lupa lu doyan banget mukanya, gue liatin dong doyan banget nih. Dah biar pada girang. Tujuannya mohon maaf, saya ceramah tapi tidak menyesatkan. Yang penting empok girang ya. Aliran saya sama aliran pompo. Ya agama saya sama agama empok emak sama. Jadi saya nggak menyesatkan nggak. Kedua juga saya perlu klarifikasi di sini langsung. Kalau memang saya ngomongin yang jelek-jelek, edit, buang. Jangan gara-gara gue ngomong salah, ntar gue ditangkap sama polisi. Kalau gue ngapa-ngapa gue di penjara. Siapa yang mau kasih makan gue? Anak gue banyak. Ya, bini gue masih subur. Iya, asal kita dehem aja besok udah bunting lagi. Bener. Corona begini kita nih, dia lagi bini lewat itu bisa bunting lagi. Pengetahuan subur, ya. Udah capek, udah. Ya, siap-siap makan. Ayo bareng-bareng. Ahabbal kalamillahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, enggak ada lain dah. Nih, yang jelas-jelas subhanallah walhamdulillah. Nah, kalau kita ngomong di depan salah, ujungnya kita tutup dengan ucapan yang bagus-bagus, mudah-mudahan jadi hilang dosanya, ya. Jangan ngeliatin saya, jangan kesel-kesel. Ya, nanti jadi dosa. Ingat aja pesan saya, wah laki gue marah-marah mulu nih, angkat rok gitu aja. Itu kata Haji Akri, angkat rok gitu. Kalaupun pakai mukena juga angkat mukena gitu. Ya, ingat pesan saya itu. Udah jangan dibikin susah. Yuk bareng, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Ya biar tahu po, subhanallah maha suci Allah. Nggak ada orang yang paling bersih sebersih-bersihnya. Ya po, tetap aja masih ada kotornya, benar. Model kita po udah bersih kotor lagi, udah bersih kotor lagi. Motor mau dipakai, ya dicuci, udah bersih dipakai lagi kotor lagi nggak? Kotor. Baju udah bersih kita cuci, kita lepit rapi di lemari, kita pakai lagi, kotor lagi nggak? Nah, kira-kira kita itu tuh po, kagak ada bersih-bersihnya, ya. Makanya mandi yang rajin, jangan sampai apek. Iya kelihatan po, apek nggak enak dilihatnya. Yuk, dah bareng-bareng. Mari kita tutup dengan doa. Siapapun kita, cuman satu yang kita berharap, ridhonya Allah, syafaat Rasulullah. Benar, ridho Allah, syafaat Rasulullah, kabulnya doa orang-orang tua kita, guru kita. Kelar udah. Yuk bareng-bareng kita berdoa. Astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir, liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli doa abina wa ummina wa li ustazina. Juga guru-guru kita yang ngasih ilmu buat kita, walaman najazani wa syaifi masyayikhihi radhiyallahu anhum wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita pegang dada kita, Bu. Kita juga punya ruh. Kita juga punya ruh yang mesti didoain. Badan kita bawa kemana-mana, tapi ruh kita nggak pernah pikirin. Yuk, ruh yang mati kita udah kirimin. Sekarang ruh kita, Bu, kita kirimin. Ya, Bu. Wabil khusus sahibul bait, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Allah berikan sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dan punya anak yang soleh dan solehah. Dan kita semua pulang dari sini Allah berikan kesehatan. Allah jauhkan kita dari berbagai macam wabah, musibah, penyakit. Ya, penyakit gatal, penyakit apa, termasuk kopet. Kita nggak tahu. Kopet. Iya, tulisannya kopet. Kalau belum kena covid, kalau udah kena kopet. Artinya gitu. Ya diedit bang, kalau gue ngomong yang salah lu jangan mangap aja lagi, ntar gue
Gue lagi ngeri aja nih, gue datang kemari, gue silaturahmi ke rumah saudara gitu judulnya, bukan gue nerima job. Ntar gue domelin lagi. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum abina wa ummina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrat nabiyina Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa uladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha. Wa la hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita yang mati udah selesai, tapi yang hidup belum selesai, yang mesti banyak kirimin doa buat si mati. Suami kita yang udah nggak ada kirimin pok, sedih pok kita kalau ingat suami, pasti nangis pok. Suami udah nggak ada jangan ditangisin, percuma. Nyusul juga belum mau pok. Yuk bareng-bareng kita ingetin suami kita, abang kita, saudara kita, nenek kita, emak kita, emaknya emak kita. Dulu kita nggak berasa pok, sampai sekarang ternyata kita udah jadi emak juga. Yuk biarin tuh nasi jangan diingetin, Fatihah dia, ilah kecil itu mah. Ya mau nengok ini aja takut banget gak kebagian. Ayo, wa ila ruhi fi jasadi wa nafsi. Sebut kok nama kita, sebut nama kita. Biarin dulu, ntar juga kebagian, biarin. Yang ngasihin selagi orang belum baca doa udah dikasih aja. Akhirnya dia repot sama gituan, gak baca Fatihah. Yuk, udah biarin udah. Ntar dulu tahan, yuk. Sebut nama empok, namanya emaknya empok, sebut. Kita kasihan nama diri kita. Kita harus sayang sama ruh kita. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ya Bu. Yuk kita berharap Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita, ibu bapak kakek nenek kita. Kita berharap juga Allah mudahkan semua urusan kita. Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, ketabahan. Allah berikan juga obat buat kita sebelum datang penyakit. Kita minta juga sama orang-orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang kena penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan sehat sehingga kumpul lagi di majlis kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita. Paling tidak Allah berikan ketenangan, kenyamanan. Kalau kita nyari duit susah, kita nyari kerja susah, mudah-mudahan kita cari saudara kita cari teman kita cari sahabat kita, itu yang bikin kita punya ketenangan, yang bikin kita bisa punya rezeki, yang bikin kita bisa punya kerjaan. Berteman kita di dunia, mudah-mudahan kita berteman juga di akhirat. Amin. Fid dunya wal akhirah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفتينا وزكيا. اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفتينا وزكيا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفتينا وزكيا. اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفتينا وزكيا. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Dah ya Pak, makan yuk.